Ya, masih dengan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Ya, masih dengan bab 4 yaitu pemasaran produk. Nah, kemarin itu kita sudah membahas sedikit ya tentang apa itu pemasaran. Ya, kemudian menurut para ahli, ya pemasaran itu seperti apa, kemudian fungsi pemasaran itu apa saja. Ya, ada fungsi pertukaran, kemudian ada fungsi distribusi fisik, dan ada fungsi perantara. Ya, kemudian ada pun tugas-tugas dari pemasaran. Ya, mulai dari yang pertama itu memperkenalkan produk, ya kemudian mencapai target penjualan, memastikan kepuasan konsumen, kemudian membuat strategi lanjutan ya berupa diskon atau potongan harga, salah satu contohnya. Kemudian bekerjasama dengan mitra dan membuat rekapitulasi penjualan ya. Nah, rekapitulasi penjualan ini nanti akan berguna sekali ya bagi perusahaan untuk menentukan target dan strategi pemasaran yang akan dilakukan di masa mendatang ya. Kemudian kita akan lanjut ya kepada tanggung jawab yang dipikul oleh manajer pemasaran ya. Nah, di sini ada tanggung jawabnya ya, cukup banyak. Nah, kita mulai dari yang pertama itu ada mengawasi serta mengembangkan strategi pemasaran ya. Kemudian melakukan riset ya dan menganalisa data untuk mengidentifikasi target pasar yang pas atau cocok. Nah, kemudian ada merancang serta menyajikan ide lengkap sekaligus dengan strateginya. Nah, kemudian ada lagi melakukan aktivitas promosi. Ya, ini sudah pasti kerjaan orang pemasaran ya. Nah, kemudian ada mengumpulkan dan mendistribusikan informasi ya, statistik dan finansial. Nah, kemudian ada merawat website perusahaan dan memikirkan strategi kampanye online ya. Sebenarnya ini yang paling umum ya, paling sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya. Jadi perusahaan itu sebenarnya wajib mempunyai yang namanya situs atau website ya sebagai media promosi ataupun informasi dari perusahaan tersebut ya. Serta ini ya, kampanye online ya. Jadi itu sudah menjadi hal yang umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, kita lanjut. Tanggung jawab berikutnya itu adalah menyelenggarakan event atau pameran ya. Ini ya biasa kalau ada stand-stand di mall ya atau di tempat umum. Nah, ini kerjaan orangnya manajer pemasaran. Kemudian ada update database serta memanfaatkan CRM ya atau Customer Relation Management ya. Jadi hubungannya dengan customer itu nanti akan terus diupdate ya, akan terus dikelola oleh si manajer pemasarannya ya. Apakah terjadi kepuasan atau tidak. Nah, kemudian ada pengkoordinasian budaya marketing secara internal dan organisasi ya. Kemudian tanggung jawab berikutnya ada mengawasi performa penjualan ya, seperti tadi apakah grafiknya mengalami kenaikan, apakah tetap netral, apakah dia mengalami penurunan ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah melakukan kampanye di sosial media ya, jadi berupa iklan ya. Itu merupakan tanggung jawab yang diambil oleh manajer pemasaran ya. Jadi cukup banyak. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada konsep-konsep inti pemasaran ya. Ada kebutuhan ya, kemudian ada keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai, dan kepuasan ya. Kemudian ada pertukaran ya. Jadi pertukaran itu bisa berupa transaksi. Kemudian hubungan pasar, pemasaran dan pasar ya. Inilah yang menjadi konsep ya, konsep inti dari pemasaran ya. Dimana pasar itu pasti ada yang namanya kebutuhan ya.
kebutuhan, kemudian terjadi nanti transaksi, dan di dalam transaksi terjadi pertukaran, ya. Nanti apa yang ditukar itu memiliki nilai dan kepuasan, ya. Nah, itu semua menjadi inti, ya, menjadi inti dari sebuah pemasaran. Nah, kemudian di sini dijelaskan kebutuhan, ya. Kebutuhan adalah suatu keadaan, ya, suatu keadaan dirasakannya ketiadaan kepuasan, ya, dasar tertentu. Itu namanya kebutuhan, ya. Nah, di sini dijelaskan juga kita dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Jadi ini adalah 3 hal yang berbeda, ya. Kalau tadi kebutuhan itu berdasarkan ini ya, keadaan yang dirasakan ketiadaan kepuasan dasar tertentu, ya, itu kebutuhan. Nah, sedangkan keinginan itu adalah kehendak yang kuat, ya, akan pemuas yang spesifik terhadap kebutuhan yang lebih mendalam, ya. Jadi ya ketika keinginan itu belum tentu dia membutuhkan, ya. Jadi di sini maka itu dibilang kehendak yang kuat akan pemuas, ya. Itu disebut dengan keinginan. Nah, sedangkan permintaan, ya, permintaan adalah keinginan akan produk yang spesifik, ya, yang didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya, ya. Nah, itu adalah perbedaan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian manajemen pemasaran, ya. Ini kita akan bahas sedikit, ya, tentang manajemen pemasaran itu seperti apa, ya. Nah, manajemen pemasaran itu berasal dari dua kata, ya, yaitu manajemen dan pemasaran, ya. Nah, menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah, ya, yang kemarin kita bahas kemarin adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dan untuk mencapai tujuan perusahaan, ya. Itu ya artinya pemasaran menurut Kotler dan Armstrong. Nah, sedangkan manajemen adalah proses perencanaan atau yang disebut dengan planning, pengorganisasian yang disebut dengan organizing, penggerakan, ya, disebut dengan actuating, dan pengawasan, ya, itu merupakan bagian-bagian dalam manajemen, ya. Jadi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan, ya. Nah, jadi di sini dapat diartikan pula bahwa manajemen pemasaran adalah sebagai analisis, ya, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, ya, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar, ya, pasar sasaran, dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, ya. Itulah yang disebut dengan manajemen pemasaran, ya. Jadi untuk dapat menguntungkan pasar, ya, atau perusahaan dalam mencapai tujuannya, maka dibutuhkanlah sebuah yang namanya analisis, kemudian ada perencanaan, penerapan, sampai pengendalian, ya. Itu namanya manajemen pemasaran, ya. Nah, di sini dia ada menyimpulkan, ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah sebagai kegiatan yang direncanakan dan diorganisasikan, ya, yang meliputi pendistribusian barang, kemudian penetapan harga, dan dilakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, ya, yang tujuannya untuk mendapatkan tempat di pasar agar tujuan utama dari pemasaran itu dapat tercapai, ya. Jadi ini kesimpulan dari pengertian manajemen pemasaran tadi, ya.
Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian C, yaitu adalah konsep pemasaran. Ya. Nah, konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi itu terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, ya, serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Ya, jadi dalam konsep pemasaran itu sebenarnya sih mereka lebih mengutamakan kepada kepuasan, ya, kepuasan konsumen, ya, baik gak cuman kepuasan tapi dia ada juga menyangkut kebutuhan, ya, jadi dia harus memenuhi kebutuhan, ya, keinginan konsumen, ya, serta kepuasan konsumen juga, ya, daripada dia mengurus tentang pesaingnya, ya. Itu konsep pemasaran, ya. Nah, di sini ada contoh konsep pemasaran yang telah diungkapkan, ya, dengan berbagai cara, ya. Yang pertama itulah temukan keinginan pasar dan penuhilah. Nah, berikutnya adalah buatlah apa yang dapat dijual dan jangan berusaha menjual apa yang dapat dibuat, ya. Oke, saya ulangin. Buatlah apa yang dapat dijual, ya, dan jangan berusaha menjual apa yang dapat dibuat, ya. Nah, ini adalah salah satu hal yang berbeda, ya. Oke, kemudian kita lanjut. Cintailah pelanggan, bukan produk Anda, ya. Jadi cintailah pelanggan, bukan produk Anda. Nah, kemudian di sini lakukanlah menurut cara Anda, ya. Ini salah satu konsep pemasaran yang dilakukan oleh Burger King, ya, salah satu franchise di bidang food, makanan, ya, yaitu Burger King. Nah, ini dia menggunakan konsep pemasaran lakukanlah menurut cara Anda, ya. Nah, kemudian ada andalah yang menentukan, ya. Ini, ya, andalah yang menentukan ini adalah salah satu contoh konsep pemasaran yang dilakukan oleh salah satu maskapai penerbangan, ya, yaitu United Airlines, ya. Andalah yang menentukan. Lanjut, di sini adalah melakukan segalanya dalam batas kemampuan untuk menghargai uang pelanggan yang syarat dengan nilai, mutu, dan kepuasan, ya. Nah, berikutnya di sini ada konsep pemasaran, ya, menurut J.C. Penney, ya, salah satu ahli dalam pemasaran, ya. Menurut dia di sini adalah dalam pemasaran itu terdapat 6 konsep yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pemasaran suatu organisasi, ya. Di sini ada mulai konsep produksi, ya, konsep produk, ya, konsep penjualan, konsep pemasaran, konsep pemasaran sosial, dan konsep pemasaran global, ya. Ini akan kita bahas sedikit, ya, mulai dari yang pertama yaitu konsep produksi, ya. Konsep produksi itu apa? Ya, di sini dikatakan bahwa konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya murah, ya. Konsep ini berorientasi pada produksi dengan mengerahkan segenap upaya untuk mencapai efisiensi produk tinggi dan distribusi yang luas, ya. Di sini tugas manajemen adalah memproduksi barang sebanyak mungkin, ya, karena konsumen dianggap akan menerima produk yang tersedia secara luas dengan daya beli mereka, ya. Jadi intinya konsep produksi adalah memproduksi barang sebanyak mungkin, ya, supaya dapat dipasarkan di mana-mana, ya, dan otomatis nanti harganya akan lebih murah, ya. Kemudian konsep berikutnya adalah konsep produk, ya. Kalau tadi itu produksi, ini adalah produk, ya. Nah, konsep produk, ya, mengatakan bahwa
konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, performansi, ya, dan ciri-ciri yang terbaik. Tugas manajemen di sini adalah membuat produk berkualitas, ya, karena konsumen dianggap menyukai produk berkualitas tinggi dalam penampilan yang terbaik, ya. Ini adalah konsep produk, ya, jadi dia lebih berorientasi kepada mutu dan kualitas produk, ya. Nah, kita lanjut. Konsep berikutnya adalah konsep penjualan. Konsep penjualan berpendapat, ya, bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja, ya, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif, ya. Ini disebut dengan konsep penjualan, ya. Jadi dia lebih kepada proses penjualan dan promosi yang agresif, ya. Lanjut, konsep pemasaran, ya. Konsep pemasaran mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi itu terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, ya, serta memberikan kepuasan yang diharapkan lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Ya, ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ya. Jadi perusahaan dia akan lebih fokus kepada kepuasan konsumen dibandingkan para pesaingnya, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah konsep pemasaran sosial. Nah, konsep pemasaran sosial berpendapat bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar, ya, pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripada para pesaing dengan tetap melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat, ya. Nah, kalau tadi itu pemasaran, ya, ini adalah pemasaran sosial. Sebenarnya tidak berbeda, ya, tidak berbeda jauh maksudnya. Nah, hanya saja kalau pemasaran sosial ini dia lebih kepada masyarakat, ya, targetnya itu masyarakat, jadi lebih luas, ya. Nah, kita lanjut. Konsep yang berikutnya adalah konsep pemasaran global, ya. Nah, pada konsep pemasaran global itu manajemen eksekutif berupaya memahami semua faktor-faktor lingkungan, ya, yang mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategis yang mantap. Nah, tujuan akhirnya adalah berupaya untuk memenuhi keinginan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan, ya. Jadi ini lebih ke internal, ya. Konsep pemasaran global ini lebih ke internal, lebih kepada masalah lingkungan di perusahaan dan pemasaran, ya. Itu dia konsep pemasaran global, ya. Nah, oke, untuk materi ini cukup dulu, ya. Untuk materi berikutnya di sistem pemasaran kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih.